Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jamaah YouTuber semuanya yang berbahagia, kita harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Setiap hari kita diberi hal yang luar biasa, terutama adalah hidup kita, kehidupan yang sekarang ini kita jalani. Kita syukuri. Kalau kita hidup penuh dengan kesyukuran, bersyukur kepada Allah, pasti hidup kita akan bahagia. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah YouTuber semuanya yang berbahagia, yang mendengarkan saya, yang selalu mengamati YouTube saya, terima kasih ya telah melihat, menonton, mengamati, atau mungkin menganalisa bahwa hidup kita itu harus selalu bahagia. Bahagia yang kok toh sama Jumat timba apa nih? Arisan jadi nimbahi memberikan minuman kepada saya. Terima kasih Mbah, saya berterima kasih kepada Allah. Langsung minumannya dibuat, didatangkan kopi dan teh ya. Jemaah YouTuber semuanya, dengan terima kasih saja langsung ada rezeki. Apalagi kita berterima kasih dengan sholat 5 waktu ya. Kemudian kita berterima kasih dengan berbuat baik kepada sama manusia yang kita punya nyawa, punya tangan, punya akal, punya pikiran, mata. Hidup ini kalau digunakan sebaik-baiknya, insya Allah itu merupakan manifestasi ya, implementasi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nyawa digunakan sebaik-baiknya nyawa itu, punya tenaga digunakan sebaik-baiknya tenaga itu. Karena semua hal yang ada di dunia ini itu semuanya milik Allah. Kita hanya fana, fata morgana. Bisa rusak, bisa mati, bisa hilang, bisa sakit. Itu jemaah YouTube semuanya ya. Jadi kita ini hanya sebagai manusia biasa. Namanya manusia ya bisa meninggalkan hidup kita. Nah, ada badan, ada nyawa. Nah, dua hal itu apabila dijadikan satu maka akan bergerak. Nah, bergerak itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita suruh memilih kehidupan ini. Kita milih jadi apa terserah. Yang penting Allah telah menghidupkan kita, memberi nyawa, titipan, nyawa ya, digunakan dengan sebaik-baiknya. Janganlah nyawa itu digunakan dengan sorane tidak baik. Karena apa? Nyawa itu milik Allah. Nanti kembali kepada Allah. Nah, titip nih. Nah, sebenarnya titipan ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah, ada Hawa ya, istrinya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam itu digoda oleh iblis. Kemudian manusia itu setelah itu menikah ya. Adam dan Hawa menikah, jadilah kita manusia keturunan Nabi Adam ya. Jadi seperti itu. Jadi Allah itu
menciptakan segala sesuatu itu untuk kita. Bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas samai wa sawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi untuk kita ya, jadi kehidupan di dunia ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita hidup, kita bersyukur, bersabar kalau diberi ujian, karena ujian itu tiap manusia tidak sama. Ada yang perawan sampai tuwek kayak itu jodoh, sebabnya dia memilih gak pengen rabi ya. Ada pengen, itu keinginan hati ya. Nah, memang Allah itu mengendalikan semuanya ya, manusia saja suruh milih yang mana terserah ya. Jangan menyalahkan Allah, aku kok gak dapat jodoh-jodoh ya, pancen karena trauma terhadap pacarnya dulu, atau trauma terhadap orang tua, atau trauma yang itu merupakan sebab-sebab dari tidak menikah, atau memang dia tidak pengen menikah ya, terserah orangnya, jangan menyalahkan Allah ya. Kemudian yang selanjutnya, seorang laki-laki juga begitu, kaya raya siap segalanya punya, tapi tidak menikah ya. Kekuatan harta benda itu tidak menjamin dia mentalnya juga kuat ya. Dia punya keberanian pikiran, tindakan itu berani, tapi kalau mentalnya tidak kuat untuk menanggung seorang wanita dan keluarga ya tidak bisa menikah. Dia memilih itu, dia ada orang seperti ada di dunia. Lihat saja, mungkin ada pada diri yang mendengar itu ada. Jadi perempuan sampai tua nggak nikah cik perawan. Kemudian laki-laki juga begitu, masih jaka belum nikah sampai tua. Ada juga yang laki-laki maupun perempuan menikah pada saat umur sudah tua atau senja, umur 50, 60, 70 ya, masih jaka dan perawan. Nah, itu memang milih orang Allah itu. Allah itu memberikan semuanya, nyoh kita kei rezeki, kita kayak ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini berikan kepada kita, hanya kita suruh memilih ya. Milih yang mana, itu terserah manusianya memilih kok. Juga pekerjaan itu milih, cita-cita awal itu apa ya. Nah, kadang cita-cita awal kemudian dia memilih sesuatu tidak sesuai dengan pilihannya, nah itu memang mungkin Allah memilihkan jalan yang lain, tapi menujunya ke sana mesti ada. Contohnya saya dulu setelah SMA pengen jadi dokter, ya saya ikut ujian namanya dulu MPTN. Saya ikut nikmat Allah, les alhamdulillah, les dan sebagainya, tapi tetap pas ujian tidak sawah-sawah. Nah, saya tidak berpikir bahwa ada fakultas kedokteran swasta, saya tidak berpikir seperti itu. Setelah itu saya memilih pengen berpikiran nang fakultas ekonomi manajemen, pengen mendirikan usaha kecil lah, usaha kecilan atau punya pabrik lah. Nah, pikiran saya itu waktu itu setelah saya kedokteran tidak masuk ya, saya stres berapa bulan itu karena tidak masuk fakultas kedokteran, tapi tidak berpikir fakultas kedokteran di swasta. Saya nggak punya pikiran ke arah situ. Kalau saya punya pikiran ke arah situ ya mungkin saya di fakultas kedokteran sudah jadi dokter sekarang. Nah, setelah itu saya fakultas ekonomi 4 tahun ya, kuliah di Malang.
sana selama 4 tahun, kemudian saya pulang pengen mendirikan usaha, tapi pengen utang bank, pengen utang keluarga boleh. Makanya saya berpikir sebelum saya lulus itu, sebelum saya wisuda itu, saya sudah berpikir 2 bulan sebelumnya saya pikir ini depan saya jadi apa gitu. Yang penting saya kerja, nah, saya mendirikan usaha lah. Saya orang tua tidak boleh, ya sudah. Kemudian sebelum lulus wisuda itu saya kuliah lagi di akta mengajar, wes angel-angel tentang daerahku bang kuliah lagi jadi guru lah. Saya cita-cita jadi guru, nah, alhamdulillah sekarang jadi guru udah hampir 20 tahun lebih. Seperti itu ya jamaah YouTuber ya. Itu cerita saya bahwa Allah memilihkan kepada saya jadi guru, tapi saya aktif partai, aktif kegiatan-kegiatan masyarakat, ya usaha kecil, itu pilihan saya, itu yang pilih aku, tapi terus dipilihnya oleh Allah ya. Mungkin pengetahuan yang kita miliki itu kurang, karena itu kan menujunya ke sana. Keinginan itu ada tapi nggak bisa ke sana, seperti jadi dokter, tapi kok gak kuliah di fakultas kedokteran, ya tidak bisa jadi dokter. Ya, di akta 4 mengajar ya jadi guru, ya alhamdulillah jadi guru. Nganggur nang daerah kecil itu terus kerja apa, alhamdulillah jadi guru, punya rezeki ya, lumayan, punya keluarga gitu. Kemudian kehidupan kita ya memilih itu, jamaah YouTuber semuanya ya memilih. Nah, mungkin Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita, dipilihkan ya, baru memilihkan. Tidak Allah langsung menunjuk engkau jadi yogi, nggak bisa. Manusia tetap punya pikiran cita-cita, engkau jadi dokter. Saya dulu pengen jadi dokter, ke bawahnya jadi usaha, terus ke bawahnya jadi pengacara atau hakim, ke bawahnya jadi ya, saya kuliahnya di fakultas tidak keguruan, tapi universitasnya fakultas ekonomi jurusan manajemen. Tapi setelah itu 4 tahun saya punya pikiran ingin jadi guru, karena di daerah kecil kabupaten ya, di kabupaten itu daerah kecil, tidak di kota besar. Terus jadi guru sekarang, walaupun saya juga punya bakat menulis. Saya itu menulis beberapa buku ya, cerpen, menulis. Saya dulu juga ikut wartawan kampus ya, jamaah YouTuber itu. Saya sekarang ya tetap aktif menulis buku ya mungkin jarang. Ini ada beberapa buku bakat saya. Kemudian juga suka menanyakan, jadi suka menanya. Jadi itu salah satu aspek bakat, tapi tidak saya kembangkan. Kalau saya kembangkan ya saya jadi penulis, tidak jadi guru ya, sama YouTuber ya. Setelah ini saya jadi guru, karena saya fakultas ekonomi manajemen, kemudian akta mengajar. Saya mengajar ekonomi di madrasah ya. Jamaah YouTuber itu merupakan yang saya ceritakan ini hal yang luar biasa, bahwa Allah itu memilihkan kepada saya, Insya Allah memilihkan kepada saya. Ada orang-orang yang dipilihkan seperti itu ya. Ada yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau profesinya, mungkin dia tidak dipilihkan. Makanya jangan pesimis ya, jangan malas
tetap semangat, apapun pekerjaannya ya dilakoni dengan sebaik-baiknya. Ada juga yang dari cita-citanya yang dipikir, ditulis itu terwujud ya, alhamdulillah, harus disyukuri semuanya. Mungkin ada juga yang tidak terwujud ya, harus berusaha keras untuk mencari peluang mendapatkan rezeki Allah. Rezeki Allah itu harus dicari, jangan ditunggu ya. Manusia ayam saja ceker dapat uang kok, masa manusia tidak bisa ceker? Kan punya akal pikiran. Janganlah kita tidak berakal, kita diberi akal kok. Untuk apa ya diberi akal? Untuk memberikan kepada manusia kita ini sebenarnya menjadi khalifah ya. Jadi khalifah atau pemimpin di bumi. Menjadi pemimpin itu harus pintar, harus cerdas. Makanya kalau pengen pintar dan cerdas itu sekolah, mencari ilmu pengetahuan, nanti akan menjadi khalifah yang baik, yang sesuai dengan standar kehidupan manusia ya. Jadi kita harus memiliki keinginan dan kekuatan untuk berusaha sekuat tenaga menjadi khalifah yang baik. Bisa dilihat di dalam Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jemaah YouTuber semuanya, jadi kita ini punya akal pikiran, punya ilmu pengetahuan yang mungkin diperoleh dari sekolah yang sesuai dengan keinginannya. Ada yang di SMA, ada yang SMK, ada madrasah aliyah ya. Keinginannya apa terserah orangnya, itu yang dia milih itu ya. Ilmu pengetahuan itulah digunakan untuk mencari rezeki, mencari kehidupan, kebahagiaan di dunia. Kalau kebahagiaan di akhirat ya harus mencari agama yang benar-benar agama ya. Benar-benar agama itu tidak sak beneri dewi, pengen beneri dewi agamane, tidak, tapi benar bahwa agama itu memang benar milik Tuhan, yang disembah Tuhan ya. Punya dalil atau nas-nas ya, punya argumen. Agama itu harus ada argumennya, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, dan itu harus sesuai akal. Jangan agama tidak sesuai akal ya. Jadi kita sebagai manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat hidup kita bahagia dunia akhirat, dan kita punya akal pikiran bahwa hidup itu harus berjuang, bersemangat, jangan patah semangat. Karena kalau patah semangat, putus asa, malas, maka kehidupan di dunia akan menjadi sengsara. Kan nggak ingin toh semua manusia di dunia kita manusia ini sengsara, urung rapi, gak kerja, anggur-angguran, santai, punya uang banyak enggak apa-apa, gak duwe apa-apa, balah bapak bisa menggantungkan kehidupan kepada bapak ibunya yang masih hidup. Kalau masih hidup itu orang tuanya yang ngesakne, tapi kalau sudah orang tuanya meninggal terus gantung nih sopo. Makanya kalau kita manusia yang berakal, punya tenaga dan pikiran, harus menggantungkan diri kita sendiri. Janganlah kita menggantungkan kepada orang tua terus ya. Kan kita sudah dewasa, harus bekerja, harus nanti menikah, harus ya berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat ya. Jamaah YouTuber ya, janganlah kita malas-malasan ya, harus bersemangat ya. Bersemangat, merdeka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, semangat, harus semangat, semangat terus, belajar terus.